Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan membahas tentang penulisan tugas akhir, tesis, dan disertasi bagian ketiga. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah penyusunan laporan tugas akhir, tesis, dan disertasi. Hasil penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya, apakah itu studi literatur atau model di laboratorium, atau penggunaan software, atau perencanaan infrastruktur, itu nanti harus kita buat laporannya. Ya, dalam bentuk laporan tugas akhir, tesis, atau disertasi. Nah, di sini mahasiswa itu belajar membuat kalimat yang baik dan benar. Nah, untuk bisa membuat kalimat yang baik dan benar, itu kita harus banyak membaca bahan referensi. Selain itu, saya sering memberi nasihat ke mahasiswa untuk selalu datang ke kampus. Dengan datang ke kampus, dia akan melihat teman-temannya yang sibuk melakukan penelitian. Sehingga dia akan termotivasi untuk mengerjakan penelitian itu. Selain itu juga mahasiswa harus sering rutin ya konsultasi ke dosen pembimbing. Nah, setelah itu mahasiswa harus membuat laporan dari seluruh tahapan penelitian yang sudah dilakukan di sebelumnya ya, di laboratorium atau studi pustaka dan sebagainya. Nah, sebaiknya itu mahasiswa membuat bagan alir penelitian. Sehingga nanti pembaca ya, apakah itu dosen pembimbing atau dosen penguji, itu lebih mudah memahami tahapan dari penelitian yang dilakukan. Jadi kalau misalkan ya tebal laporannya tesis atau tugas akhir atau disertasi itu 100 halaman atau bahkan 200 halaman, itu dengan membaca, mencermati bagan alir, itu dosen, penguji atau pembimbing itu lebih mudah memahaminya. Kemudian juga sebaiknya ya, institusi itu menyediakan ruang bagi mahasiswa yang membuat tesis dan disertasi. Satu ruang bisa beberapa mahasiswa ya. Sehingga nanti mahasiswa itu bisa saling membantu kalau ada yang kesulitan. Kemudian juga institusi itu membuat jadwal dari progres penelitian. Dimulai dari seminar proposal, itu sudah dijadwal. Jadi kalau mahasiswanya misalkan 20 ya, dijadwal tiap hari misalkan 10 mahasiswa, kemudian dalam 2 hari itu 20 mahasiswa bisa melakukan seminar proposal. Kemudian seminar kemajuan juga dijadwal. Seminar hasil, kalau penelitian sudah selesai, mau pendadaran, itu ada seminar hasil. Itu juga dijadwalkan. Nah, setelah itu juga dijadwalkan pendadarannya. Di Prodi MTPBA atau Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam, untuk mahasiswa dengan beasiswa dari Kementerian PUPR, atasan mahasiswa tersebut diundang untuk menghadiri seminar. Banyak masukan dari beliau terhadap tesis dari stafnya. Dengan mengikuti jadwal yang sudah dibuat ini, itu mahasiswa akan bisa tepat waktu dalam menyelesaikan penelitiannya. Kalau ada mahasiswa yang tidak mengikuti jadwal, ya dia akan terlambat sendiri dan akan kesulitan untuk bisa mengejar teman-temannya. Hasil penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya itu harus kita tulis dalam bentuk laporan.
Nah, laporan penelitian ini menceritakan alur penelitian yang telah dilakukan. Nah, biasanya dibuat dalam beberapa bab ya. Bab pertama itu adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian. Kemudian tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan keasliannya. Kemudian berikutnya adalah tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka ini merupakan rangkuman dari penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sedangkan landasan teori adalah teori yang mendukung penelitian. Kemudian bab 3 adalah metodologi penelitian. Ini berisi ya, sedapat mungkin kita membuat bagan alir penelitian. Yang itu nanti bisa menunjukkan tahapan-tahapan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian disampaikan juga lokasi penelitiannya, data yang digunakan, metode dan analisis pengolahan data. Ini masuk dalam bab metodologi penelitian. Kemudian bab berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, di sini dalam bab ini itu ditampilkan hasil penelitian yang bisa berupa gambar-gambar, grafik, pembahasan dari grafik dan gambar tersebut, kemudian juga ulasan dari hasil penelitian ini. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, dalam kesimpulan ini, tujuan penelitian itu harus terjawab dari hasil penelitian. Jadi tadi kan dalam pendahuluan itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini harus terjawab dari hasil penelitian dan itu disampaikan dalam kesimpulan, ditulis dalam kesimpulan. Kemudian untuk saran, ini berupa usulan tindak lanjut dari penelitian tersebut. Berikutnya yaitu bahwa laporan penelitian itu dilengkapi dengan abstrak yang merupakan rangkuman dari penelitian yang telah dibuat. Jadi kalau misalkan ya laporan penelitiannya itu 100 atau 200 halaman, kita membuat rangkuman dalam bentuk abstrak dan itu hanya 1 halaman. Dan abstrak ini biasanya terdiri dari 3 alinea. Alinea pertama itu adalah latar belakang penelitian. Mengapa kita meneliti hal ini ya, topik ini, alasannya apa. Kemudian juga tujuan penelitian itu dicantumkan dalam latar belakang penelitian ini. Kemudian alinea kedua itu adalah metode penelitian. Jadi data-data yang digunakan, kemudian apakah kita menggunakan model di laboratorium atau menggunakan software atau perencanaan atau studi literatur, itu dijelaskan di sini. Kalau misalkan menggunakan software, software apa? Itu disampaikan di sini. Kemudian yang alinea ketiga adalah hasil penelitian. Ini merupakan hasil dari penelitian yang sudah kita buat dalam bentuk ringkasan hanya 1 alinea. Kemudian laporan itu ditulis secara runtut dalam bahasa yang baik dan benar. Jadi sebelumnya kan kita sudah banyak membaca referensi, belajar membuat kalimat yang baik dan benar, lah itu kita tuangkan dalam laporan ini bahasa yang baik dan benar. Saya mempunyai pengalaman ya memeriksa laporan tugas akhir, laporan tesis, disertasi, juga laporan penelitian ya, baik itu yang ditulis
oleh mahasiswa maupun peneliti dari instansi lain. Nah, saya menemukan atau mencermati ya banyaknya kesulitan dalam membuat kalimat yang baik dan benar. Sering mahasiswa itu membuat kalimat yang panjang sehingga sulit untuk bisa dipahami. Nah, kalau kalimatnya itu panjang, sebaiknya dipotong menjadi beberapa bagian ya, menjadi 2 atau 3 kalimat, yang kemudian 2 atau 3 kalimat itu dirangkai menjadi satu rangkaian yang mudah dipahami. Kalau membuat kalimat itu diulang beberapa kali sampai bagus dan mudah dipahami. Dan posisikan diri kita sebagai pembaca ya. Jadi kalau kita sebagai pembaca, apakah paham dengan tulisan yang kita buat tadi? Kalau belum paham atau sulit dipahami, diperbaiki lagi. Bisa sampai 2 atau 3 kali. Sampai orang yang membaca itu paham kalimat yang kita buat. Kemudian satu hal lagi yang penting ya, dan ini banyak dilakukan oleh mahasiswa, jangan langsung dari komputer di-print kemudian diserahkan ke dosen. Ini banyak mahasiswa yang melakukan seperti itu. Kalau kita langsung nge-print dan diserahkan ke dosen, itu kemungkinan masih banyak salah ketik ya. Atau kalimat yang tidak benar, atau kesalahan dalam penulisan judul gambar atau grafik atau urutan subbab ya, itu masih sering terjadi kesalahan. Dosen jangan ditugaskan untuk memeriksa hal-hal yang seharusnya tidak menjadi tugasnya. Tugas dosen itu mengarahkan jalannya penelitian. Tentang pembahasan, itu dosen bisa memberi masukan, tapi tidak untuk memeriksa kalimat atau tulisan yang salah ketik dan sebagainya. Nah, sebaiknya itu dari komputer di-print. Kemudian saudara baca lagi. Dibaca ya, dikoreksi. Kalau menemukan kesalahan ketik dan sebagainya, diperbaiki dulu, kemudian di-print lagi, baru diserahkan ke dosen. Itu saya kira yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Ya. Kemudian berikutnya adalah presentasi hasil penelitian. Ini merupakan tahapan akhir dari penelitiannya. Laporan penelitian kita mungkin bisa sangat tebal ya. Kita harus merangkum hasil penelitian tersebut dalam bentuk PowerPoint untuk presentasi pada seminar hasil. Nah, PowerPoint itu harus singkat, jelas, dan padat. Jangan menulis kalimat yang terlalu panjang dalam PowerPoint itu. Tulisan-tulisan juga harus jelas ya. Jangan terlalu kecil. Kemudian ketika presentasi dalam seminar, itu jangan ada kesan membaca yang tertulis dalam PowerPoint. Kalau perlu, kalimat yang akan kita ucapkan itu dihafalkan dulu. Sehingga kita betul-betul hafal, tidak membaca dari PowerPoint itu. Kemudian penyampaian dalam seminar itu juga harus tegas dan jelas. Jangan ragu-ragu atau takut ya. Kemudian dalam pembuatan PowerPoint itu tulisan dan pewarnaan harus jelas ya. Kadang-kadang kita membuat seni atau artistik ya, tetapi jangan sampai
seni atau artistik itu mengalahkan substansi. Dalam satu halaman itu bisa menampilkan berbagai informasi secara lengkap dan padat. Jadi usahakan pemakaian ruang ya, halaman itu seoptimal mungkin. Nah, berikut saya tunjukkan ya beberapa contoh PowerPoint dari mahasiswa bimbingan saya ya. Nah, ini yang pertama ini contoh ini yang paling kiri atas ya. Ini backgroundnya itu awan mendung ya, yang kelihatan gelap ya. Tulisannya warna hitam dan kecil-kecil. Sehingga peserta seminar, apakah itu dosen pembimbing, dosen penguji, maupun teman mahasiswa, itu sulit untuk membaca. Kemudian berikutnya ini adalah contoh yang lain ya. Ini menggunakan apa namanya seni ya atau artistik di sini, tetapi justru artistik ini itu memakan halaman yang cukup luas, sehingga foto-foto itu menjadi lebih kecil karena tidak ada ruangan untuk membuat foto yang lebih besar karena sudah termakan oleh seni yang ada di sini. Kalimat juga, tulisan juga kecil-kecil. Nah ini, jangan sampai seni atau artistik ini mengalahkan substansi. Substansinya kan kalimat ini dan foto-foto yang dipasang di sini. Kemudian ini ada contoh lain lagi ya. Ini kalimatnya panjang ke panjang dan kecil-kecil ya hurufnya. Dan kelihatan presenternya itu nanti mesti membaca kalimat ini. Ini sepertinya ini adalah teks yang ada di laporan, tinggal di copy dalam halaman PowerPoint ini. Ini saya kira kurang bagus ya. Nah ini yang saya nilai cukup bagus. Ya, ini latar belakangnya putih. Kemudian warna huruf biru. Sehingga mata yang membaca itu sejuk dengan warna dan latar belakang seperti ini. Juga foto-foto bisa dibuat dalam ukuran yang besar. Ya. Kalau ada seni itu hanya kecil di sini. Ya ini sudah seni ya, tapi dia tidak memakan ruangan yang seharusnya untuk informasi yang akan kita jelaskan di sini. Kemudian kalimat di sini singkat ya. Tapi ketika mahasiswa menjelaskan, itu dia sudah bisa menjelaskan hal yang banyak. Mungkin karena mahasiswanya itu sudah menghafalkan kalimat yang akan disampaikan dalam seminar. Ini saya kira yang cukup bagus ya. Kemudian yang terakhir adalah pendadaran. Pendadaran merupakan tahap akhir dari pendidikan di perguruan tinggi untuk tingkat S1 dan S2. Untuk S3 itu disebut dengan ujian tertutup dan atau ujian terbuka. Tujuan dari pendadaran ini adalah untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap penelitian yang dilakukannya. Mahasiswa harus memahami apa yang ditulis, meliputi pernyataan-pernyataan, rumus-rumus, gambar-gambar, grafik-grafik, dan hasil penelitiannya. Biasanya, pertanyaan dosen berkisar pada laporan penelitian. Dari pendadaran ini, dapat diketahui apakah mahasiswa mengerjakan penelitian sendiri atau tidak. Hal ini dapat diketahui dari jawaban mahasiswa yang mantap. Kemudian mahasiswa juga bisa menunjukkan file-file dalam komputer, juga menunjukkan hasil running model dalam menjawab pertanyaan penguji.
pembimbingan yang baik dan intensif itu tidak memungkinkan mahasiswa untuk melakukan plagiasi. Jadi pembimbing akan tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh mahasiswa itu asli buatan dia atau mencontek atau plagiasi. Dalam penulisan tugas akhir, tesis maupun disertasi, dosen pembimbing yang paham terhadap kualitas mahasiswa dan penelitiannya. Jadi dosen akan tahu ya ketekunan dari mahasiswa tersebut, kerja kerasnya, kedisiplinannya, dan sebagainya. Sehingga porsi nilai terbesar itu adalah pembimbing. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon untuk bisa subscribe, dan apabila dirasa bermanfaat, bisa di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.